Kok Salom? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di channel kita ini. Apa kabarnya kalian semua? Senang ya saudara? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini di gereja YouTube. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara dimanapun berada. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya. Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat berita ataupun video yang menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara yang lagi nyantai, sediakan kopi dan teh, kalau enggak cari gorengan ya, untuk menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan video berikut ini. Kok Salom? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Dari mana? Kencengin dikit, Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Tadi subuh. Dari subuh. Congeh benar telinga kau. Bapak pakai sontak tapi Bapak jauh. Alah, diam. Udah malu ya, kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Nih Kristen tuh harus kayak gini. Dikata-katain, dihina, dan difitnah. Nah ini, tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Kandung kedagingannya, kemanusiaannya, karena dia adalah dia adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan. Ya, Yesus itu sebelum dia mengambil kodrat manusia, dengar dulu dong. Ada sumber Injilnya kira-kira nanti dijelaskan. Ada. Sabar, saya di sini nggak pakai jigong, pakai data. Oke, baru saya mau bacakan. Diam dulu bang, Gesrek kali mulutku. Wahyu 1 ayat 17. Yesus mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, kalau dia adalah yang awal yang akhir, artinya dia adalah sang kekal itu. Ya, Wahyu 1 ayat 8, dia telah ada sebelum segala zaman, sudah ada dan akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Ya, dia dalam keilahiannya ada dalam kekekalan sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya tambah lagi ya, Yohanes 17 ayat 5, dia ada sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 24, dia ada sebelum dunia ini jadi. Ya, Kolose 1 ayat 17, itu dia ada, bahkan segala sesuatu ini diciptakan melalui dia. Ya, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu ada karena dia. Banyak sekali sumbernya, itu ayat semua ya. Nanti kalian catat, kalian cek semua yang saya katakan. Sabar, kau kan mau bertanya, nggak mau berpolemik kan? Nah, saya jelaskan dulu keilahiannya. Saya jelaskan, keilahiannya ini ada dalam kekekalan. Jadi siapa yang disembah Maria, dia dalam kekekalannya sebelum mengambil rupa manusia. Makanya Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata apa? Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Sebelum Yesus itu mengambil kodrat manusia dari Maria, Maria ini sudah dikonfirmasi seorang malaikat Gabriel, dia berkata, sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu, menaungi kamu, dan kuasa Allah akan membentuk janin di dalam rahimmu. Firman itu akan inkarnasi melalui rahimmu. Lalu jawab Maria apa?
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria yang pertama sekali yang tahu bahwa Allah yang dia sembah itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya. Makanya dia bersuka cita di ayat 35-nya. Aku adalah wanita paling berbahagia di dunia ini, karena Tuhan telah memperhatikan aku. Itu pengakuan Maria di Lukas 1. Saya jelaskan ini. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan yang disembah Maria. Ya. Oh. Ya, udah habis. Bukan udah habis, sudah jelas belum kamu mendengarkan? Gimana menjelas, saya belum kasih referensi. Kan di situ yang jelasin. Astaga Tuhan. Nggak kasih referensi katamu. Telingamu. Saya kan baru Akbar, Bang. Jadi kan nggak boleh Bang, blow on. Saya jelaskan kayak gitu sepanjang gitu pakai ayat, nggak ada referensi, Bang. Kau cemana, Bang? Jadi saya kan bertanya. Sana. Saya sangat miris ya nengok kalian ya. Saya jelaskan segitu singkat, padat, pakai dalil, nggak ada referensi. Tapi saya jelaskan secara komprehensif, kau nggak sanggup, mau nanya 3. Bang, makanya ketika saya berbicara, fokus mendengar, Bang. Jangan sibuk memikirkan mau nanya apa ya, mau gue debat apa ya. Jangan gitu, Bang. Hargain dong saya. Ya, saya katakan sekali lagi. Yesus itu 2 kodratnya. Kodrat keilahiannya itu ada sepanjang segala abad. Bahkan sebelum dunia ini ada. Saya bacain dari tadi dalilnya. Saya sampai hafal di luar kepala saya. Karena itu terus yang diajarkan gitu. Jangan gitu dong, Bang. Masa ibu sembah anak? Loh, berarti kamu tadi nggak nalar ya? Anaknya ini, kemanusiaannya ini, itu baru ada 2000 tahun lalu. Tapi keilahiannya ini dalam kekekalan, Bang. Yang disembah baru ada 2000 tahun lalu. Keilahiannya. Masa saya nggak diberi ini ngobrol sedikit pun. Ini Pak, saya kasih kamu pengertian ya. Saya bilang tadi Yesus itu punya 2 kodrat. Kodrat Allah itu kekal, al-awal al-akhir, itu dalilnya ada Wahyu 1 ayat 17. Kodrat kemanusiaan itu dari Bunda Maria. Sekarang saya tanya gini nih, saya tanya Anda, Quran ini baru ada 1924 atau dari kapan? Saya tanya Abang, ini jawab dulu. Ini akan mengkonfirm. Kok itu pula, saya 3 pertanyaan saya, 1 aja belum diselesaikan lagi. Saya mau Abang mengerti jawaban saya. Bang, Quran ini firman Allah bukan, Bang? Saya baru ini 1 firman pertanyaan. Allah. Belum saya ngomong lagi. Belum saya tanya lagi. Ada 1 orang nggak yang bisa memberi jawabannya? Ini kalian percaya ini firman Allah? Halo. Jufri. Ya, kau tahu nggak ini adalah firman Allah, serius. Halo. Nah, saya mau menjelaskan tentang Kristus ya. Ini kalian percaya nggak ini adalah firman Allah atau wahyu Allah? Percaya. Ya, wahyu Allah itu diciptakan atau tidak? Itu diturunkan langsung, bukan diciptakan. Tidak sama dengan Injil. Jadi kalian percaya Quran ini tidak diciptakan ya? Iya, bukan diturunkan wahyu langsung. Bukan diciptakan seperti Injil. Baik Bang. Kalau ini tidak diciptakan, jadi ada berapa pencipta Abang? Ya, bagaimana? Kalau ini tidak diciptakan berarti ini bukan makhluk dong? Maksudnya Bang, wahyu ini bukan diciptakan. Oke, kalau bukan diciptakan berarti pencipta dong. Karena di dalam iman Islam itu cuma ada 2, pencipta dan ciptaan. Ya, saya bertanya. Enggak, ini dulu, nggak apa-apa. Ini kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Kalau ini bukan ciptaan, berarti ini pencipta dong. Kan katanya bukan diciptakan. Sesuatu di dunia ini kalau dia bukan ciptaan berarti pencipta. Karena cuma ada 2, makhluk dan holik, pencipta dan ciptaan. Jadi Quran ini ciptaan atau pencipta? Gimana? Pencipta. Berarti ini pencipta ya? Iya. Oke. Allah dengan Quran sama nggak, Bang?
Allah dengan Quran nggak sama. Berarti pencipta Anda ada dua dong? Ada Quran dan ada Allah. Bedakan Allah dengan Wow. Quran. Berarti Anda bukan Ini kan tidak sama. monoteisme. Harus Politeisme dong. akal pikiran kita bermain. Iya, ini akal saya bermain di sini. Kamu kan Kalau gitu. ini bukan Allah kan ciptaan, ini pencipta. Ya, Anda setuju. Allah pencipta, ini pencipta. Ada berapa pencipta Anda? Ya satulah. Loh, ini berarti ini ciptaan dong? Iya ciptaan. Loh, tadi pencipta. Oke, baik. Berarti ini udah setuju ya. Ini adalah ciptaan ya. Berarti bukan pencipta ya. Ini berarti ciptaan. Setuju? Saya kunci Iya, nih. itu kan. Atau boleh diganti Dari- dulu? Boleh. Pencipta atau ciptaan? Enggak, saya mau tanya. Iya, sabar. Ini ciptaan atau pencipta? Setujunya yang mana? Penciptaan atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Kalau nggak gitu, Pak. Lewat boleh. Oke. Ada yang jawab ya, di bawah katanya ciptaan. Oke. Berarti perkataan Allah itu ciptaan dong? Ya, Rakasuki. Rakasuki dijawab tadi Quran adalah ciptaan. Anda Mu'tazilah ya. Ijma ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan Quran ini adalah ciptaan, dia kufur, hilang imannya dari Islam. Anda syahadat ulang Rakasuki. Ijma ulama kalian boleh baca ya. Kalau ada yang mengatakan Quran ini wahyu Allah atau firman-Nya Allah ciptaan, maka kalian adalah kufur. Setuju? Jadi ini ciptaan atau tidak? Loh, kalian Islam kemana ini imannya? Berarti perkataan Allah adalah ciptaan. Betul Rakasuki? Udah nungsep kau di bawah kan? Dokter hewan? Nah, ada Rakasuki tadi. Ya, nih kakek tua ini musuh saya dari dulu soalnya. Dari 3 tahun yang lalu. Siapa yang tidak kenal dengan Hadid Nintias? Ya kan Rakasuki? Oh, sudah pingsan di roomku ya, baru di bawah kau udah pingsan ya. Oke. Kalau ada yang mengatakan ini ciptaan, Bapak setuju, Bapak dibilang kafir. Ini cuma ulama loh, Pak. Barang itu kan dicipta oleh manusia, tapi wahyunya wahyu dari Allah. Good. Apakah wahyu Allah ciptaan atau tidak? Tadi pertanyaan saya, firman Allah, perkataan Allah, atau wahyunya Allah itu ciptaan atau tidak? Kalian kan bingung. Tidak lah. Kalau di Berarti Al-Quran tidak ya? Berarti itu bukan ciptaan. tidak lah. Wahyu dicipta manusia. Wahyu pencipta manusia. Bukan, maksudnya Al-Quran ini bukan pencipta. Wahyu ini bukan pencipta manusia. Wahyu ini turun langsung dari Allah. Ya, Baru yang saya tanya, wahyu itu, Gitu. wahyu itu kholik atau makhluk? Gak ada kata makhluk situ. Barang Loh, ini kan di benda. dunia ini Pak, di dunia ini ya, menurut iman Islam ya, menurut iman Islam, cuma ada dua Pak, kholik dan makhluk, pencipta dan ciptaan. Apakah ada yang semi-semi? Semi ciptaan atau semi Allah? Kan nggak ada. Berarti ini Kalau masuk ada- dalam kategori apa? Aku tanya-tanya Perkataan sih. Allah, sebentar. Yang Jadi lain. perkataan Allah itu diciptakan atau tidak? Wahyunya Allah diciptakan atau tidak? Saya kunci. Tak ada. Tidak diciptakan. Diciptakan wahyunya Allah. Mbak, Dengan Al-Quran apa ini diciptakan Allah apa? menciptakan wahyunya? tapi kalau wahyu nggak ada gitu Mbak. Oke. Makanya belajar ilmu kalam ya, Islam saya sarankan belajar ilmu kalam. Kalau saya menjabarkan tentang keilahian Kristus atau Kristologi, kalian itu minimal tahu dulu ilmu kalam. Ya, Gini. belajar dulu ilmu kalam biar kalian tidak terjebak sama pertanyaan-pertanyaan simpel saya. Ya, Tahu jangan dulu. hafal, budayakan, memahami, gitu dong. Oke, jadi Bapak ini setuju. Ini saya akan jelaskan ya. Mungkin Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini
ini secara kalam nafsi bukan ciptaan, tetapi kalam lapsi yang terdiri dari kertas dan tulisannya. Ini adalah makhluk. Jadi di dalam Quran ini ada dua kodrat, kodrat makhluk dan kodrat holik. Wahyu firmannya Allah. Sebentar, saya jelasin. Nanti kok nggak sanggup jelasin? Belum, saya jelasin ini biar kalian pintar ya. Jadi di dalam satu Quran ini berdiam dua ya, sifat Allah atau kalamnya Allah atau wahyu atau firmannya Allah itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena melekat pada zatnya. 20 sifat Allah, salah satunya kalam. Kalam ini kalam nafsi. Dalam Quran ini inilah yang dikatakan perkataan Allah. Tetapi lafaz, sabar Pak Toa, sabar, kau nggak ngerti apa-apa, Allah ya udah kau jelasin lah. Nah, coba kau jelaskan lah itu Quran kau itu makhluk atau kagak? Kalau mau kau jelasin, tenang ya, biar saya jelaskan. Jadi sama seperti firmannya Allah, wahyunya Allah atau kalamullah ini dua kodrat, sama seperti Kristus, ya. Kodrat keilahiannya firman yang saya jelaskan tadi ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah karena dia melekat di dalam diri Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Itu bukan ciptaan, melainkan adalah pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, melalui kalamnya. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Nggak ada yang ngerti ya? Kecepetan bu gurunya ya. Suki belajar sama bu guru, catat ya sayang ya, kakek tua ya, bandot tua kayak kau harus belajar ya. Catat ya anak-anak ya, saya kasih tahu. Sama seperti Kristus, natur keilahiannya itu ada dalam bako, kekekalan. Bako itu artinya kekal, ya, karena dia melekat pada Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Tuh, jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya. Pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal saja. Ya. Ngerti ya, Raka Zuki ya, kakek tua ya, dokter belum. Gimana kakek? Udah? Ada yang mau tanya lagi Pak Yupri? Jadi Yesus Kristus itu kodrat keilahiannya itu bukan diciptakan, tetapi dia ada dalam kekekalan karena melalui dia segala sesuatu ini bisa dijadikan. Baca Yohanes 1 ayat 3. Jadi untuk bapak-bapak yang Arnoldi tadi masih beku kepalanya, otaknya belajar ilmu kalam, ya. Jadi kalau mau tahu Kristus itu seperti apa, yang kami kenal sebagai Kristologi, itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini yang dikatakan 2 natur, sama seperti Quran ini. Ada 2 kodrat zatnya, kodrat sifatnya. Kodrat sifat Allah dan makhluk. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh mempelajari apa yang saya katakan ini. Setuju nggak ulama kalian? Tanya. Karena ilmu kalam itu yang ngajarinnya orang ortodoks. Paham ya? Paham. Shalom Aliska. Gitu. Jadi jangan coba-coba mengatakan Quran itu ciptaan. Nah, nanti bahaya. Silakan Pak Jupri Hasan
Mau nanya apa? Ciduk nangis. Kenapa lu nyiduk gua? Apa salah gua? Oke, Pak Jupri Hasan, silakan. Silakan Pak. Raka Juki nggak usah naik ya. Kalau naik, mulut lu itu kayak kereta yang nggak ada berhentinya, nggak ada remnya. Lo tahu itu jenis diskusi yang kayak apa ya gue bilang ya? Kayak emak-emak akhir bulan yang merepet terus. Nggak percaya kalian? Mau cobain naikin si Raka Juki. Nih, kita dengarkan dulu berisiknya mulut dia ya, kayak apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Hos? Gimana? Setuju nggak kalau itu ciptaan sesuai katamu tadi? Ini ciptaan ya? Iya. Ini ciptaan. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Ya oke, sekarang saya tanya, kamu tadi typing, ini ciptaan. Serius loh? Saya jelaskan dulu, Hos. Sabar dulu. Saya kan boleh ngomong kan? Boleh? Oke. Di dalam Islam, kalam itu ada dua. Ada yang disebut kalam lapsi, ada yang disebut kalam nafsi. Lapsi dan Saya udah ngajarin itu dari tadi bang. Kau ini, Bu Guru Agatha tadi yang jawab itu. Anda tahu bedanya? Ya silahkan Anda jelaskan dulu bedanya. Ini perkataan. Gimana sih kau? Loh bukan, kalau memang Anda teman-teman tahu. Islam udah tahu kan? Jadi penjelasan saya tadi nggak kesana. Tuh dikonfirmasi kan sama kakek tua tadi kan? Bener kan? Tadi kalam itu ada kalam nafsi, kalam lapsi. Betul kan? Udah dikonfirmasi sama kakek. Makasih ya kek. Saya tadi udah jelasin. Kalau kalam nafsi itu bukan ciptaan, lapsi baru ciptaan makhluk. Dikonfirmasi ya. Kau mau jelaskan apa kek? Udah aku jelaskan. Tinggal kau mau nyontek aja penjelasanku. Ih. Aduh, kau jelaskan dong. Bisa nyontek dari orang Kristen aja kau. Oke. Jadi jangan menjelaskan yang udah Bu Guru jelaskan. Nih anak pintar juga ini. Pandai kau ya. Cepet nangkep kau ya. Pak Jupri, kau udah nangkep belum? Tadi si Raka Juki begitu ku jelaskan dia udah ngerti. Pintar ya. Bagus ya, ini kamu dapat dijelasin. Kamu langsung pinter. Pandai Raka Juki. Udah ku jelaskan tadi ya. Bagus. Yang minta naikkan saya Jaka Kulu 88 kirim permintaannya sayangnya, jangan typing saya tapi nggak ngirim permintaan. Oke, murid saya Raka Juki mau bertanya lagi nih, saya undang ya. Naik nak, silakan nak. Udah pinter tadi ya. Oke, naik dong Raka Juki. Udah ku undang loh si Raka Juki. Ayo. Kok kabur si Raka Juki? Diajar Bu Guru Agatha kabur. Ku jambak loh dia. Udah ku jambak dia, nggak mau dia naik. Astaga. Jakulu 88. Kok Salom? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya Pak? Dari mana? Kencengin dikit Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Dari subuh. Dari subuh. Congeh benar telinga kau. Bapak pakai songkat tapi Bapak jauh. Alah, diam. Saya mau jelaskan kau. Yang pinter dan yang berakhlak ya, utamakan akhlak daripada kemampuanmu ya. Akhlakmu nggak ada. Udah malu ya, kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Miris loh, pantas banyak yang murtad. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Islam Kristen. Selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen Pak. Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Syarat masuk Kristen itu harus pintar Pak. Kalau mau masuk, oh, aduh, itu saja. Iya, syarat masuk Kristen. Tapi pakai bayar-bayar nggak atau gimana? Nggak ada Pak, gratis Pak. Oh, nggak ada bayar-bayar ya?
Tapi masuk Kristen itu susah ya Pak. Oh iya. Nah, masuk Kristen itu harus siap pikul salib. Nggak bisa baca 2 kalimat syahadat. Dan nggak bisa. Berat sekali salibnya gimana? Salibnya, tapi yang kecil salibnya itu atau besar? Yang besar itu suaramu kayaknya. Kenapa sih Pak? Jangan dikit kali Pak, sakit. Astaga. Jadi kalau di dalam lingkungan Kristen ya Pak ya, jadi orang Kristen itu sulit ya Pak. Pertama, jadi orang Kristen itu harus jujur Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang Kristen itu harus belajar. Jadi orang Kristen itu harus pintar. Jadi orang Kristen itu harus membenci dirinya sendiri. Ya, karena kalau dia mencintai dirinya, dia tidak akan bisa mencintai yang lain sesamanya. Gitu. Jadi orang Kristen itu Pak harus benar-benar pikul salib, harus menyangkal diri, gitu ya. Jadi tidak mudah jadi orang Kristen Pak, sangat sulit. Kenapa? Para rasul, orang Kristen pertama itu juga sulit Pak. Dia dianiaya, difitnah, dirajam, dicerca, disiksa, dibunuh. Ya, jadi orang Kristen itu nggak gampang Pak. Contoh, saya ini orang Kristen, buka live kayak gini Pak, lihat fitnahannya di bawah. Lihat nih, yang ngata-ngatain. Makanya jadi orang Kristen itu harus siap mental, harus tangguh, gitu Pak. Jadi kalau mau jadi orang Kristen sulit, janganlah pernah jadi orang Kristen. Susah bro, kalau jadi Islam gampang. Karena sama seperti kerajaan Allah, sama seperti sorga, maka sempitlah dan sesaklah jalan menuju sorga. Tapi jalan menuju neraka itu sangat luas, lebar, dan gampang. Gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau masuk Kristen itu artinya siap masuk sorga. Siap masuk sorga, siap digencet. Karena jalan menuju sorga sangat sesak dan sempit. Ya, jadi Pak Yerni kalau belum siap mental, belum siap dibenci, belum siap mengasihi sesama, belum siap diludahi, belum siap difitnah, belum siap disiksa, jangan masuk Kristen. Gitu ya. Karena memang sulit ya Pak Yeni. Ya pikir-pikir dulu Pak, masuk Kristen ini Pak. Gimana? Nah ini benar ya. Nah ini kita itu pasti akan difitnah. Contohnya penyembah mayat nih Kristen tuh harus kayak gini. Kita dihina dan difitnah. Nah ini tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Karena itu tadi ikut Kristus artinya ikut ke surga. Ikut ke surga itu gampang? Gak gampang. Sulit, begitu sulit. Pak Jok, bertanya apa Pak Jok? Sulit kenapa? Sulit lah. Jangan disulitkan, sudah dimudahkan. Kalau mau mudah itu ya masuk neraka. Jadi gampang, apa gampang. Jadi kalau ikut Kristus itu Pak harus siap dia mengampuni, siap memaafkan, ya, siap untuk menderita, siap. Kalau sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Ikut manusia lah yang paling gampang Pak. Ikutin aja manusia. Ya, manusia sulit itu. Apa? Sebentar. Manusia itu sukanya apa? Maaf ya, seks. Maka ada ajaran yang ngajarkan nanti di surga dapat seks. Itu orang-orang yang bersifat duniawi ya kayak gitu. Pasti bawanya happy nanti. Pikirannya kan di surga itu kayak di dunia yang seenaknya mau ngapain aja bebas. Jangan terjebak dengan cerita dongeng. Itu dongeng itu. Iya betul. Jadi memang ada dongeng ya bahwa di sorga nanti pecah-pecah perawan itu dongeng, bukan dongeng. Dongeng itu. Itu suka hati orang menjelaskan seperti itu, padahal tidak seperti itu. Oke, jadi kalau Anaba 33 itu ngapain? Anaba
gimana tuh Pak? Coba, Bapak coba baca tafsir An-Naba 33 coba. Ya, kenikmatan apa teman-teman yang di bawah? Kenikmatan apa? Oke, Bapak daripada apa tuh? Diberikan Kenikmatan apa? Kenikmatan itu yang kayak di hotel-hotel. Itu otaknya udah tersalib itu. Hah? Otaknya udah tersalib itu. Kalau otak tersalib artinya pikiran kotornya itu udah dipaku, sudah dihilangkan. Berarti nggak ada yang kayak gitu, Pak. Bukan, itu otaknya sudah mati. Tuh, Otaknya sudah mati kalau sudah tersalib. Iya dong, jadi memang harus dimatikan pikiran-pikiran kotor yang berbau seks. Kalau sudah mati pikiran seperti itu, baru kamu tahu tentang apa yang sudah diserahkan. Kalau nunggu mati, berarti nanti kalian bisa aja kena prank dong. Orang Jangan itu ya Pak ya, ini saya kasih tahu ya Pak. Yesus itu dari sorga, ya, dia telah turun dari sorga dan telah naik ke sorga. Jadi yang bisa tahu sorga itu seperti apa, pasti yang telah turun dari sorga yang menceritakan sorga itu. Jadi kalau ada yang menceritakan sorga berasal dari goa, ya saya yakin itu sorga-sorgaan. Saya turun dari neraka. Oh, Anda turun dari neraka? Iya, makanya sudah tahu. Oh, kapan siapa Anda? Ini? Ibu Agatha sudah tertulis di situ. Berarti Bapak sudah. Ibu Agatha tertulis di situ. Buka dong dalil. Namanya. Buktinya mana? Buktinya seperti hari ini. Mana buktinya? Jangan omong kosong di room saya. Di room saya jangan omong kosong. Oke? Apa yang saya katakan? Kenapa saya katakan Yesus itu telah turun ke surga dan telah naik ke surga? Karena ada Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Oke, silakan Pak Mumtaz. Malam. Ya, selamat malam. Menurut keterangan Bible ini, kategori penyesat itu adalah ia berupaya merubah ajaran Yesus. Betul tidak? Nah, betul. Kemudian data ini 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa tuh tulisannya? Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Betul. Yang tidak mengaku bahwa yang telah datang sebagai manusia. Itulah sang penyesat antikristus. Betul. Nah, kalau kami Muslim percaya bahwa Yesus itu manusia. Tadi katanya apa Pak di situ Pak? Coba Bapak baca. Dia yang datang. Coba ulang. Dia yang datang sebagai manusia. Tunggu Pak. Kayak saya main drama. Agatha sebagai titik. Berarti sebenarnya ketika saya datang sebagai titik, saya bukan titik. Jadi ayat yang Bapak bawa menunjukkan sabar. Makanya saya tanya, harus jeli ya. Kamu jangan mengubah ajaran saya, nanti kamu jadi antikristus ya. Dia yang datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa Pak? Ya, makanya saya bilang orang Kristen itu harus cerdas dan sebagai manusia. Sebagai manusia, awalnya dia manusia. Baik, kalau Muhammad datang sebagai manusia atau dia memang manusia? Tidak usah. Iya, memang dia manusia. Nah, kalau ayat yang kamu bawa, dia datang sebagai manusia, artinya sebelumnya dia bukan manusia. Makanya kamu bilang, ya memang Muhammad manusia. Dia tidak datang sebagai manusia karena dia memang manusia. Baca Bilangan 23 ayat 19. 23 ayat 19. Bahwasanya Allah itu bukan manusia. Oh, setuju. Memang Allah itu bukan manusia. Betul. Oke. Kalau Allah itu manusia. Kami Muslim mempercayai bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Kalau Allah itu manusia enggak, Pak? Oke, baik. Kalau Allah itu manusia, kenapa Allah punya kasih? Oh, tidak. Ada ayatnya.
Iya, ayatnya Allah punya bukan, betis. bukan. Terus Allah apa dong? Bukan begitu narasinya itu. Kau Terus dikatakan potong-potong Allah ayatnya. punya kedua tangan, ya di dalam Al-Baqarah. Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Loh, berarti Iya, Allah itu punya tangan. itu perumpamaan. Loh, Perumpamaan saja. Tunggu. Bapak bilang Quran itu perumpamaan. Wow. Gila. Kamu jangan nama-namain narasinya. Enggak. Saya cuma bilang di Al-Baqarah ya, belum lagi ya, saya tunjukkan lagi ya. Ketika pada hari akhir semua akan binasa, hanya wajah Allah yang tidak binasa. Allah punya wajah. Gimana Pak? Katanya bukan manusia. Ada wajah, ada manusia, ada tangan. Ini gimana Pak? Enggak, bukan begitu. Mana ayatnya? Coba bukakan. Oke. Iya. Teman-teman di bawah ada yang bisa nge-spin ayatnya? Kaki Allah, betis Allah disingkap. HP saya satu. Coba. Yang mana? Ini ada yang bisa ya. Nanti Bapak baca di Quran Bapak ya. Ya. Ketika hari akhir betis Allah disingkap. Jangan bicara framing. Datanya mana? Ada. Kamu. Ini mana Pak? Ya. Buka. Ada yang di bawah bisa bukain data nggak? Saya cuma punya satu device. Nah itu. Sebentar. Itu. Oh iya, tenang dong. Tuh, Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam ayat 42. Iya, baca ya, coba kita lihat. Kita baca ya. Tampilkan dan cuma baca, tampilkan. Loh, kok punya Quran nggak? Ada. Ya udah, saling ngecek lah. Saya juga punya Quran. Kasih lihat di situ, tampilkan di layar itu. 4, 5, 6, 4 ya. Kalau berhadapan dengan saya harus by data. Iya dong, Anda punya Quran. Modal comor saja. Iya dong. Punya Quran? Punya Quran baca nggak? dengan Arabnya ya, baca dengan Arabnya. Oke. Ini ya, Al-Qalam ayat 42 ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini Pak. Betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Itu ciptaannya. Ciptaannya, bukan Allah itu. Wah, Bapak udah baca tafsirnya belum? Kamu udah tidak baca tafsirnya coba baca belum? keseluruhannya dari atas. Udah baca tafsirnya belum? Itu kok comot-comot ayat saja. Saya nggak comot ayat. Bapak buka, baca tafsirnya, kok nggak terima? Kenapa baca tafsirnya? Ada ini anunya keterangannya. Udah buka Quran. Baca. Tampilkan, jangan begitu. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Kalau ini adalah merujuk ciptaannya dan mereka diseru. Loh, berarti betis siapa yang disingkapkan? Siapa yang diseru? Itu penciptaannya Nabi Adam itu. Makanya Bapak baca dulu. Makanya kamu jangan comot-comot. Jangan comot-comot ayat. Jadi ini betisnya siapa? Sama dengan bom-bom sama lay darah itu. Suka comot-comot saja. Dengar ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini betis siapa yang disingkapkan sehingga ciptaannya ini diseru untuk bersujud? Kata itu setan itu iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Pak, itu ini Al-Qalam, dia berseru ke ini saya paham betul itu ayat itu. Ini Al-Qalam, kenapa lari ke Allah pencipta kok laika masluhu. Apa sih? Kamu baca, kalau kamu merujuk kepada penciptaannya Adam disuruh sujud, itu lain ceritanya. Itu lain. Nah, jadi Bapak baca dulu tafsirnya. Masa ini betisnya siapa? Jangan di-emote saya. Oke, Bapak baca dulu tafsirnya. Ini betis siapa kalau gitu? Kembali kita ke 2 Yohanes 1 ayat 7. Udah tadi saya jelaskan. Agatha di situ sangat jelas penyesatnya itu siapa di situ. Allah nih yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Ya, baru betis. Ini saya mau tunjukkan lagi nih, ya. Al-Baqarah 155 ya.
Nih, baru betis. Aku Lagi yang lain itu. ini katanya bukan Iya. manusia. Iya. Loh, kalau ini oke, kalau Anda tidak percaya itu adalah betis Allah, ini saya tunjukkan ya di Al-Baqarah ya 115 ya. Berapa tadi, Bang? Dia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Agatha. Siapa yang Itu tidak bisa Allah itu. dilupakan? Tidak bisa, 115 tidak kayak ya. konsep keimanan kalian. Itu tidak sama. 155 ya? 155 atau 115? 115. Oke, ini saya bacakan ya. Ini Bapak dengar ya. Bilangan 23 ayat 19 bahwasanya Allah bukan manusia. Ditegaskan di situ, Agatha. Jadi ini betisnya siapa dong? Hah? Oke. Iya, itu betisnya Nabi Adam itu. Betis Nabi Adam. Iya. Ini pada hari. Berbicara penciptaan itu, Agatha. Oke, kalau Bapak itu nggak ngaku, oke, ya ini. Dan milik Allah timur dan barat, ini Al-Baqarah 115 ya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ada wajahnya Allah. Nih, Iyalah. Allah berwajah. Cuman Dia wajah itu perumpamaan. semua itu Allah ada di mana-mana. semua diumpamakan. Ada di mana-mana. Dia walaupun ke timur atau ke barat, ke tenggara, kamu tetap ada. Allah itu ada di mana-mana. Berarti ini ada wajahnya Allah. Ya itu kan perumpamaan bahwa dia memang ada. Oh, berarti tidak ini bisa- wajah tidak siapa bisa dong? Saya tanya, ini wajah siapa di sini? Jangan samakan dengan Saya tanya ini wajah siapa? wajah manusia. Oke lah, kamu bilang ada. Itu berarti Saya tanya, ini wajah siapa? Allah itu ada di mana-mana. Ini wajah siapa? Saya tanya. Wajah Allah, Tuhan. Oh, udah. Wajah Allah, udah ke wajahnya. Iya, dia Udah, dia di berarti ada mana-mana. wajahnya ya. Coba kamu lihat, saya ada wajahnya nggak? Coba kamu lihat. Jangan samakan. Jangan samakan. Sekarang saya tanya, ini wajah siapa? Kamu jawab. Dengan wajah keberadaan Allah. manusia, wajahnya manusia dengan Berarti dengan Allah Tuhan punya wajah. Ya beda. walau wajahnya nggak mirip saya atau kayak siapa Itu dia memakan bahwa terserah. Allah itu ada di mana-mana. Sekarang saya tanya, ini wajah siapa? Tidak Wajah- begitu, Agatha. Enggak, saya tanya itu wajah siapa? Iya, itu perumpamaan bahwa Allah itu Saya ada di nggak nanya mana-mana. siapa yang punya wajah ini. Ya Allah lah. Ya udah. Dia nggak apa-apa kan. Ya udah, berarti Allah Allah Laisa itu ada di mana-mana. Sayun sudah gagal karena sudah punya wajah. Agatha punya wajah. Allah, sebentar. Sudah Bapak punya sudah wajah dijelaskan, diterangkan kepada kami bahwa Iya. itu Allah itu gaib. Baik. Ada di mana-mana. Allah punya wajah Cuma nggak? kita percaya dia Tanya. ada dia. Berarti dia selalu melihat kita dimanapun, ke arah manapun Oke, kita. Oke. Nah. Kalau dia melihat berarti dia punya mata dong. Itulah kau pemakan sama manusia Oke. dia. Pak Pamungkas punya wajah. Beda konsepnya kita. Baik. Beda Pak Pamungkas konsepnya. punya wajah nggak? Pak Pamungkas punya wajah? Oh iya, namanya kita manusia adalah. Loh, ini kok Allah punya wajah? Beda itu. Iya, walau beda muka Bapak aja. Ini wajah Bapak begini, beda sama itu wajah keterangan itu untuk apa-apa. mempermudah manusia memahami bahwa wajah itu berarti perumpamaan itu agar manusia mudah memahaminya. Iya, tapi Allah punya wajah kan? Dia di mana-mana ada. Iya, tapi yang Dia penting di Allah punya mana-mana. wajah kan? Betul? Ya begitulah keterangan dari Al-Quran. Dia sudah Berarti- sama seperti saya punya wajah, walaupun wajahnya goib atau apa, yang penting Allah punya wajah. Tidak bisa kau samakan begitu, tidak bisa. Tapi Allah punya wajah kan? Iya. Ya udah. Sudah kembali ke ini, ke Bible tadi. Iya. Nah, saya mau jelaskan ini bahwa Kira yang punya sangat wajah. jelas siapa yang sebenarnya antikristus itu. Ya, Agatha. orang yang menolak dia Ya. datang sebagai manusia karena dia sebelumnya benar. adalah Allah. Iya, Karena dia sebelumnya benar. Allah, dia datang sebagai manusia. Kan itu, ya kan? Kan dia sebagai, berarti dia sebelumnya adalah Dia datang kan dia dilahirkan. Dia dilahirkan.
Iya, dia datang sebagai ayat 19 Pak Pamungkas Allah itu bukan manusia. Sebentar, Pak Pamungkas datang sebagai seorang murid. Pak Pamungkas tetaplah Pak Pamungkas, tapi Pak Pamungkas juga seorang murid. Yesus itu adalah Allah. Dia datang sebagai manusia. Artinya apa? Dia tetap adalah Allah. Kalau Yesus dia itu juga ada kronologisnya, ada jalan ceritanya bahwa dia dilahirkan dari kandungan Bunda Maria, bukan datang begitu saja, tiba-tiba. Sekarang saya tanya. Berarti dia dilahirkan. Oke, siapa yang buat Bunda Maria lahir? Siapa yang buat Bunda Maria hamil? Oh, itu sudah kehendak Allah. Ya, saya tanya, siapa yang membuat Bunda Maria hamil? Itu sudah ketentuan Allah. Bukan, saya nggak tanya ketentuan. Kau bukan ke situ. Yang membuat dia hamil siapa? Oh, tidak ada. Itu memang. Berarti dia ajaib dong. Ya, ajaib. Berarti bukan Allah juga. Itu kan sudah dibisikkan oleh malaikat Gabriel bahwa Bunda Maria hamil. Datang malaikat menyampaikan ke Bunda Maria bahwa kamu akan hamil. Pak, saya tanya, kalau kamu punya istrimu hamil, siapa yang buat dia hamil? Oh, beda itu. Tanya, Maria manusia bukan? Maria manusia bukan? Iya, tapi kan sebelumnya itu sudah diberitahu oleh malaikat dia. Sudah diberitahukan ke malaikat bahwa kamu akan melahirkan. Oke, sekarang saya tanya, istrimu hamil, siapa yang buat hamil? Itu kamu. Penyebab itu. Kamu yang bikin hamil kan kamu. Karena adalah kamu, makanya istrimu hamil. Sekarang saya tanya, Bunda Maria hamil, siapa yang buat? Berarti kamu tidak tahu jalan ceritanya sebenarnya. Kenapa bertanya begitu? Hamil, siapa yang buat? Gak mungkin dia sudah ditahu bahwa Yesus itu tidak punya bapak. Jawab dulu. Iya, saya tanya, Bunda Maria hamil, siapa yang buat? Itu berarti pertanyaan bodoh itu. Loh, oke lah, Siti Maryam yang di dalam Quranmu, siapa yang buat dia hamil? Sama saja. Jangan apa bedanya Maryam dengan Maria? Sama. Kok susah kali kau jawabnya. Siapa yang buat Siti Maryam? Ya, itu ada loh. Tuh QS 19 ayat 33. Ya, siapa yang buat Siti Maryam itu hamil? Siapa? Itu sudah kehendak Allah, ketentuan Allah. Tanya siapa yang buat? Kehendak Allah berarti Allah dong, betul nggak? Titi, bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kamu bilang kehendak Allah bukan Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan kamu, apakah yang menciptakan kamu itu bukan Allah? Kehendak Allah udah pasti Allah. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Kamu nggak semua terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan, termasuk kehendak Bunda Maria. Allah nggak? Saya tanya, kehendak Allah itu Allah tidak? Perkataannya, kehendaknya perkataannya Allah tidak. Ya berasal dari Allah. Ya berarti apa yang berasal dari Allah itu Allah dong. Setuju nggak? Apakah perkataan Allah itu ciptaan? Iya, bukan. Kalau perkataan Allah ciptaan dengan perkataan itu bukan Allah. Perkataannya. Perkataan Allah tapi bukan Allah. Loh, sekarang saya tanya, yang ngomong sama siapa? Siapa ini? Saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Suara saya, suara Pamungkas. Suara kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Tapi bukan Pamungkas. Kamu siapa? Kamu siapa? Pamungkas. Pamungkas. Kalau Pamungkas ngomong menghujat Jokowi, yang ditangkap suaramu atau kau? Baik, beda itu. Bukan begitu. Suara Pamungkas adalah Pamungkas. Makanya ketika saya tanya, ini siapa? Pamungkas. Tidak pernah ada orang nelpon, halo, ini siapa? Ini suara Pamungkas. Gak ada, Pak. Jadi kehendak Allah atau perkataannya Allah itu udah pasti Allah. Sekarang saya tanya, Siti Maryam yang membuat dia hamil siapa? Jawab dong. Saya udah kasih analogi loh ini. Gimana? Agatha. Itu kamu kalah logikanya sama cewek. Pertanyaanmu itu bodoh sekali, Agatha. Pertanyaanmu itu bodoh sekali. Sebenarnya kau tahu jawabannya itu. Tapi kalau pertanyaan saya bodoh, jawab. Ini kan pertanyaan orang bodoh. Jawab dong orang. Iya kan itu sudah kehendak
Kehendak Dan ketentuan Allah dari tidak. Allah dia Saya melahirkan secara gaib. kehendak Allah tidak. Itu kehendak dia menciptakan, itu dia kehendak juga. Allah tidak, saya tanya. Tidak, Atau kehendak Allah bukan, cepat? beda. Itu Kehendak Allah anunya, ciptaan bukan? ucapannya. Berarti kehendak Allah itu Ucapannya. diciptakan. Ucapan Allah itu diciptakan tidak? Iya, dia sampaikan. Kamu nggak Dia mau sampaikan. jujur, kamu nggak mau jujur. Males kayak gini. Sama dengan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman saja, jadilah bumi maka jadilah. Nah, begitu Agatha. Ya. Mohon maaf ya. Jadi siapa? Iya. Jadi siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Dijawab dulu. Sebenarnya kamu sudah tahu itu. Sudah tahu bahwa dia melahirkan secara gaib atas kehendak Allah. Jangan dibilang gitu dong. Kamu tahu Muslim ayat 40 itu adalah salah satu sahadatmu. Isa putra Maryam, Isa ibn Maryam adalah kalimatullah dan ruhullah. Ya? Agatha. Kalau kamu katakan kalimat Allah diciptakan, Mu'tazilah. Udah ya Pak ya. Bapak laki-laki, tapi mohon maaf ya, logika Anda di bawah saya. Kurang sekali. Jadi kesimpulannya, siapa yang sebenarnya penyesat itu sudah jelas Agatha. Sudah jelas ya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui dia yang ilahi datang sebagai manusia. Itu. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa, tolong responi video ini. Saudara cukup tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Itu saja tulis di kolom komentar. Itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengkumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua saudara, semua atas dukungan yang selama ini yang dilakukan terhadap channel gereja YouTube. Dukung terus pelayanan kami channel gereja YouTube dengan apa caranya? Tentunya dengan cara klik tombol subscribe, bertulisan subscribe berwarna merah ya, ada subscribe channel gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber, karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber. Berharap ya apa salahnya di tahun ini bisa tercapai. Maka dari itu harapan kami tim gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber ya. Makanya kami berharap saudara dan sahabat gereja YouTube yang baru kenal dengan channel ini ataupun yang udah lama, bagikan ke saudara-saudara yang lain gitu ya, teman-teman satu grup, teman-teman rohani, teman-teman di Facebook, di media sosial, dimanapun. Video-video di gereja YouTube kirim, bagikan videonya. Jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, dan saudara juga jadi berkat. Karena apa? Saudara membagikan video yang bisa memberkati mereka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam,
Terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.